subscribe Netralaba Official. Oke, selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja penting banget, yaitu gimana caranya membedah laporan medis Anda. Kita akan coba ubah angka-angka yang kelihatannya rumit itu jadi sesuatu yang benar-benar bisa kita pahami. Pernah nggak sih dapat hasil lab, terus ngeliat deretan angka sama istilah aneh, dan rasanya blank aja gitu, bingung ini maksudnya apa? Tenang, Anda nggak sendirian kok, hampir semua dari kita pernah ngalamin itu. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi lain? Anggap aja laporan medis itu dashboard mobil pribadi kita. Nah, setiap angka di situ adalah indikator yang ngasih tahu kita gimana kondisi mesin di dalam. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling vital ya, mesin utamanya. Tentu aja, ini adalah jantung dan sistem sirkulasi kita yang tugasnya mompa kehidupan ke seluruh tubuh. Yang pertama, denyut jantung. Ini tuh ibarat RPM di mobil. Seberapa kencang jantung kita kerja buat mompa darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Angka normalnya buat orang dewasa itu antara 60-100 detak per menit. Tapi, nah ini dia, konteks itu penting banget. Seorang atlet misalnya bisa jadi denyut jantungnya di bawah 60 karena jantungnya super efisien. Sebaliknya, pas kita lagi stres atau cemas, wajar kalau denyutnya melonjak di atas 100. Jadi angka ini dinamis banget. Lanjut, tekanan darah. Coba bayangin ini kayak tekanan oli di mesin mobil. Ini adalah ukuran seberapa kuat darah kita mendorong dinding arteri yang nunjukin seberapa keras jantung kita bekerja. Angka idealnya itu di bawah 120/80. Kalau terus-terusan di atas 140/90, wah itu tandanya jantung kerjanya ekstra keras. Itu yang namanya hipertensi. Sebaliknya, kalau terlalu rendah di bawah 90/60, biasanya kita bakal ngerasa lemas atau pusing. Indikator penting lainnya, saturasi oksigen atau SpO2. Anggap aja ini pengukur kualitas udara yang masuk ke mesin kita. Ini nunjukin seberapa efisien darah kita membawa bahan bakar yang paling vital, yaitu oksigen. Normalnya itu 95-100%. Tapi kalau angkanya turun di bawah 90%, nah ini lampu merah. Ini sinyal bahaya yang jelas banget, artinya tubuh kita lagi kekurangan oksigen. Oke, mesin udah. Sekarang setiap mesin kan butuh bensin ya. Yuk kita lihat gimana tubuh kita ngatur sistem bahan bakarnya, yaitu gula dan lemak. Gula darah puasa. Ini indikator utama. Mirip kayak kita ngecek kualitas bensin di tangki setelah mobil semalaman nggak dipakai. Ini ngasih kita gambaran dasar tentang gimana tubuh kita ngelola gula. Angka sehatnya itu ada di antara 70 dan 99. Kalau udah masuk 100 sampai 125, itu lampu kuning. Ibaratnya zona pradiabetes, di mana kita masih bisa putar balik. Tapi kalau udah 126 ke atas, nah itu udah lampu merah yang jadi indikasi diabetes. Berikutnya, kolesterol. Anggap ini aditif di bensin. Penting, tapi kalau salah jenis atau kebanyakan bisa nyumbat saluran bensin di mobil kita. Nah, disinilah bedanya jadi jelas banget. Di kiri ada LDL, si kolesterol jahat. Ini nih yang bisa numpuk di arteri, kayak kerak di pipa. Target kita di bawah 100. Terus di kanan ada HDL, si kolesterol baik. HDL ini kayak tim bersih-bersihnya yang tugasnya nyingkirin kolesterol berlebih. Makanya untuk HDL kita mau angkanya setinggi mungkin. Tentu aja, mobil itu kan bukan cuma mesin sama bensin. Ada juga sistem pendukung dan rangkanya. Sama kayak tubuh kita. Hemoglobin, ini komponen kuncinya. Dia itu kayak truk pengantar di dalam sel darah merah yang tugasnya nganterin oksigen ke seluruh bagian tubuh. Terus ada pasukan keamanan tubuh kita, sel darah putih yang tugasnya melawan infeksi. Dan ada juga tim perbaikan darurat, yaitu trombosit yang langsung gerak cepat kalau kita luka. Angka-angka ini nunjukin kesiapan sistem pertahanan dan perbaikan tubuh. Dan terakhir, indeks massa tubuh atau IMT. Ini bukan soal mesinnya, tapi lebih ke chassis atau kerangka mobilnya. Ini ngasih kita gambaran kasar soal komposisi tubuh kita secara keseluruhan. Rentang yang dianggap sehat itu 18,5 sampai 24,9. Di atas angka itu, kita masuk kategori berat badan berlebih. Dan kalau udah 30 atau lebih tinggi, itu masuknya obesitas.
Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Gimana caranya kita baca semua ini bareng-bareng buat ngerti kondisi dashboard kesehatan kita? Coba lihat dashboard yang ini. Semua indikatornya di zona hijau kan? Tekanan darah cakep, gula darah aman, kolesterol jahatnya rendah, oksigennya sempurna. Ini gambaran mesin yang sehat walafiat dan kerjanya efisien. Nah, sekarang bandingin sama yang ini. Wah, lampu peringatannya nyala di mana-mana. Tekanan darah tinggi, gula darah udah di zona bahaya, lemak darahnya juga melonjak. Dashboard ini kayak lagi teriak, awas ada resiko serius nih di masa depan. Terus apa yang bisa kita lakuin? Selain tentunya dari sisi medis ya, coba dipikirin soal perawatan rutin. Hal-hal simpel kayak relaksasi atau meditasi itu bisa bantu nurunin stres yang ngaruh banget ke tekanan darah, sirkulasi, sampai kualitas tidur. Ini bukan pengganti obat ya, tapi pelengkap yang ampuh banget buat jaga mesin kita tetap prima. Jadi, setelah kita bedah semua ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Dari semua sinyal di dashboard kesehatan Anda, sinyal mana yang bakal Anda perhatikan lebih dekat mulai hari ini? Karena keputusannya ada di tangan Anda.